Pertemuan petinggi Man United tak buat masa depan Ten Hag jelas. Masa depan Erik ten Hag sebagai juru taktik Manchester United disebut belum menemui kejelasan, meski para petinggi klub baru saja melakukan pertemuan bersama Ineos Group. Dilansir The Guardian, pemilik Ineos, Sir Jim Ratcliffe memimpin diskusi bersama petinggi Man United lain, seperti Omar Berrada dan Ashworth, serta Jason Wilcox. Diskusi ini hadir hanya 2 hari setelah Man United menghadapi Aston Villa di pekan ke-7 Liga Inggris lalu. Laga tersebut berakhir imbang tanpa gol di Villa Park. Tapi, laporan yang sama menyebut bahwa tak ada keputusan besar yang hadir dari pertemuan antar petinggi Man United ini. Termasuk, tentang masa depan Ten Hag di Old Trafford. Namun, mereka masih bisa memilih untuk berpisah dengan ex-juru latih Ajax ini dalam beberapa hari mendatang. Terutama jika hasil buruk United kembali berlanjut setelah jeda internasional bulan Oktober tahun 2024 ini. Untuk sementara United masih terjerembab di posisi ke-14 dengan raihan 8 angka dari 7 laga. Bukan jadi pemandangan bagus bagi para fans United, melihat di musim lalu mereka mengakhiri musim di peringkat ke-8. Ten Hag tentu berharap petinggi klub masih memiliki kesabaran untuk memberinya waktu lebih lama. Pembuktian Ten Hag bakal dimulai dalam laga melawan Brentford. Alami cedera, Maguire frustrasi. Manchester United kehilangan Harry Maguire dalam beberapa minggu ke depan. Bek setan merah itu merasa frustrasi soal cederanya. Man United bertandang ke markas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan lalu. Pertandingan ini tuntas 0-0. Maguire mengalami cedera dengan meringis kesakitan sambil memegangi kaki kanannya. Alhasil, Maguire digantikan pada awal babak kedua. Bek 31 tahun itu kemudian memberikan kabar buruk untuk fans Man United. Maguire menyatakan harus absen beberapa minggu akibat cedera. Frustrasi karena mengalami cedera di akhir pekan, saya akan absen beberapa minggu, tetapi saya akan kembali dengan lebih kuat, tulis Maguire di story Instagram. Menurut catatan Transfermarkt, Maguire sudah tampil 9 kali sepanjang musim ini di semua ajang. Dia mampu menorehkan 1 gol, yang dibuat pada ajang Liga Eropa. Man United tampaknya tidak akan terlalu kerugian. Cedera Maguire terjadi di saat Premier League sedang libur karena masuk ke kalender internasional FIFA. Erik ten Hag hanya rekrut pemain kelas 2, wajar kalau Man United gak meningkat. Legenda sepak bola Belanda Marco van Basten melontarkan kritik pedas terhadap rekrutan Erik ten Hag di Manchester United. Menurutnya, Ten Hag hanya mendatangkan pemain kelas 2 ke Old Trafford. Ten Hag saat ini telah memasuki musim ketiganya di Manchester United. Sampai sejauh ini, pelatih asal Belanda itu telah mendatangkan banyak pemain di bursa transfer. Manchester United menghabiskan lebih dari 200 juta euro pada bursa transfer musim panas kemarin. Mereka merekrut Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee dan Noussair Mazraoui. Sayangnya, para pemain baru yang sudah didatangkan Ten Hag masih belum mampu mendongkrak performa Manchester United. Mereka saat ini tengah terpuruk di papan tengah klasemen Premier League. Karena performa Manchester United tidak bagus, Ten Hag kembali mendapat kritik. Van Basten menyatakan bahwa pemain yang telah dilakukan Ten Hag hanya kelas 2 dan tidak akan meningkatkan Manchester United. Klub-klub besar Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, mereka semua merekrut pemain yang lebih baik sementara Erik ten Hag datang dengan pemain kelas 2 yang tidak akan meningkatkan timnya. Bagaimana mungkin Erik ten Hag memutuskan untuk menghabiskan 50 juta euro untuk Ugarte? Aneh sekali. Saya hanya butuh 2 pertandingan itu untuk melihat bahwa dia bahkan tidak bernilai 25% dari jumlah itu. Angel Gomez bahas peluang kembali ke Manchester United.
Angel Gomez mengakui bahwa dirinya akan sulit untuk menolak jika diminta kembali ke mantan klubnya, Manchester United, di masa yang akan datang. Angel Gomez tidak pernah mendapat kesempatan bermain di tim utama Manchester United setelah menapaki jenjang akademi sebelum bergabung dengan Lille pada tahun 2020, dan langsung menjalani masa peminjaman selama 1 musim di Portugal bersama Boavista. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir dihargai dengan pemanggilan perdananya ke skuad senior Inggris untuk pertandingan UEFA Nations League di bulan September menghadapi Republik Irlandia dan Finlandia dan, setelah melakukan debutnya bulan lalu, Gomez dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil manajer sementara Lee Charsley untuk pertandingan melawan Yunani dan Finlandia. Meskipun perkembangannya di Prancis sangat mengesankan, Gomez mengungkapkan kepada The Times bahwa ia akan sulit untuk menolak kembali ke Old Trafford jika ada kesempatan. Meskipun luar biasa, setelah menemukan kebahagiaan di luar negeri, saya tahu, bermain di Premier League bukanlah segalanya dan akhir dari segalanya, akan selalu ada titik lemah sentimental, jadi tentu saja akan sulit untuk mengatakan tidak, ujar Gomez. Gomez sebelumnya mengakui bahwa ia telah mengambil keputusan yang sulit untuk meninggalkan United, tetapi juga menegaskan bahwa kepergiannya diperlukan untuk berkembang lebih jauh sebagai pemain, setelah hanya membuat 10 penampilan senior sebelum pergi dengan status bebas transfer pada tahun 2020.